Dengan menggunakan perahu karet, Polairut Polresta Pati menyisir Desa Karangrowo, Kecamatan Jakedan, Pati, Jawa Tengah. Desa ini merupakan salah satu desa paling parah tergenang banjir dari 43 desa yang masih terendam. Penyisiran desa terisolir ini untuk mengimbau warga agar mengungsi jika ketinggian air terus bertambah, sekaligus memberikan bantuan pada warga. Dalam kegiatan ini kita melaksanakan himbauan kepada warga yang saat ini mengalami musibah banjir. Sekaligus juga kita memberikan ransum berupa ikan sebagai bentuk makanan di posko maupun di permukiman yang saat ini warga yang saat ini belum mengungsi. Hingga hari Jumat, banjir masih mengenangi 43 desa yang tersebar di 7 kecamatan di Pati dengan ketinggian air mencapai 70 cm sampai 1,5 meter. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, kondisi banjir yang masih terus merendam membuat kesulitan warga untuk beraktivitas. Untuk melintasi banjir setinggi 50 cm sampai 1 meter, salah satu sarana transportasi yang bisa digunakan adalah perahu. Sejumlah anak muda juga nelayan memanfaatkan kondisi banjir ini untuk menolong sekaligus mendapatkan penghasilan. Mereka menggunakan perahu juga rakit untuk mengangkut warga yang hendak berangkat bekerja, berbelanja, atau keluar dari lokasi banjir. Guna mengangkut para penumpang ini tak ada tarif khusus, hanya membayar sekilasnya saja, namun biasanya warga memberi Rp10.000 sekali jalan. Nah, kalau di sini ya naik kapal Pak. Naik kapal. Pemirsa, sudah sepekan sejumlah daerah di Jawa Tengah terendam banjir. Di jalur Pantura Kudus, polisi terpaksa melakukan pengalihan arus lalu lintas karena jalanan terendam banjir. Ratusan rumah warga di sejumlah kelurahan di Kota Tegal juga tergenang banjir akibat meluapnya Sungai Kemiri. Banjir masih merendam jalur Pantura di kawasan Desa Jatiwetan, Kudus sepanjang 1 km. Genangan banjir terus meninggi hingga mencapai 50 cm. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di titik banjir, polisi terpaksa mengalihkan jalur untuk kendaraan kecil, khususnya dari Surabaya menuju Jakarta. Selain mengenangi jalur Pantura, banjir juga menyebabkan Terminal Induk Jati lumpuh total. Meski intensitas hujan di Kabupaten Kudus mulai menurun, namun ketinggian air justru terus meningkat. Dalam air kurang lebih sekitar 4 sampai 50. Ibu kepada warga untuk selalu waspada menghindari lokasi genangan air. Kita dari Satlantas Polres Kudus mengalihkan jalur untuk yang aman dari genangan. Demikian yang kita sampaikan untuk pada hari ini. Sementara itu, hujan deras di wilayah hulu menyebabkan Sungai Kemiri. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan Agus Atta dari Pati, Jawa Tengah. Selamat petang rekan Agus, bagaimana kondisi banjir di sana hingga saat ini? Selamat petang rekan Gila. Dapat kami informasikan bahwa di Kabupaten Pati saat ini kondisi banjir masih cukup tinggi. Dari data yang dihimpun oleh BPBD sendiri ada 43 desa yang tergenang atau terdampak banjir di 7 kecamatan. Sementara 8 diantaranya merupakan desa dengan kondisi yang cukup parah, di mana kondisi air bisa lebih dari 1 meter. Gila. Baik, kalau soal warga, apakah banyak warga yang mengungsi atas banjir ini? Baik, untuk pengungsi sendiri sudah mulai banyak dan ditempatkan di pos-pos pengungsian. Namun ada juga beberapa warga yang saat ini kondisinya masih tetap bertahan di rumah mereka meskipun ketinggian air cukup tinggi. Seperti di belakang saya rekan Gila, kondisi saat ini ada jalan masuk untuk di satu desa. Sementara untuk masuk lagi ke dalam, kondisi ketinggian air sendiri cukup tinggi, hampir lebih dari 1 meter. Kalau untuk mungkin bisa diceritakan begitu lebih jelas lagi dan secara singkat rekan Agus mengenai kondisi di sana. Anda saat ini berada di perumahan apa dan bagaimana kondisi banjir di belakang Anda itu seperti apa begitu berdampaknya terhadap para warga? Rekan Gila, bahwa kondisi saat ini saya berada di desa Mustopo Harjo. Ini merupakan satu desa di Kecamatan Pati Kota yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciligonggo atau Sungai Juwana. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, salah satu penyebab dari banjir saat ini adalah adanya kiriman air yang berasal dari wilayah pegunungan Kendeng serta sebagian Kudus dan Grobogan, terutama di pintu air Wilalung, di mana setiap kali ada pembukaan pintu air maka secara otomatis
area di sepanjang Sungai Silugonggo atau Sungai Juwana ini dipastikan akan terendam banjir. Seperti di desa ini dan kondisi saat ini untuk di jalan raya sendiri untuk masuk desa masih masyarakat sendiri menggunakan perahu sebagai akses untuk keluar dan masuk. Sementara untuk kebutuhan logistik mereka masih banyak disuplai atau mungkin dikirim dari pemerintah daerah berupa makan siap saji. Baik, terima kasih rekan Agus Atta atas laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.